UEFA resmi sanksi diskriminasi minimal 10 laga. UEFA resmi memperketat pedoman sanksi bagi pemain, pelatih atau ofisial Liga Inggris yang terbukti melakukan diskriminasi. Mulai musim ini hukuman standar untuk pelanggaran berat dinaikkan menjadi skorsing minimal 10 pertandingan. Pelanggaran mencakup ujaran etnis, ras, agama, gender, orientasi seksual hingga disabilitas. Sanksi bisa lebih berat jika ada faktor pemberat, namun bisa diringankan menjadi 6 laga jika pelaku mengakui kesalahan sejak awal. Resmi, Michael Mudryk bebas dari sanksi doping. Michael Mudryk akhirnya mendapatkan kepastian mengenai masa depannya bersama Chelsea. Winger asal Ukraina itu resmi terbebas dari sanksi larangan bermain setelah proses disiplin kasus doping yang menjeratnya dinyatakan selesai. Kabar tersebut menjadi angin segar bagi Chelsea yang akan memasuki musim baru. Mudryk ini bisa kembali memperkuat The Blues setelah lebih dari 1 tahun tidak bisa tampil di pertandingan kompetitif. Efek insiden Lamine Yamal, celana dalam 6 PM ludes di serbu pemain. Popularitas dari Lamine Yamal kembali berdampak di luar lapangan. Saat Piala Dunia 2026 melawan Argentina, ia berkali-kali membetulkan jersey-nya hingga pinggang celana dalam hitam bermerek PM terlihat jelas di depan sekitar 1 miliar penonton. Momen tak sengaja ini langsung dimanfaatkan pendiri 6PM yakni Achraf Ed Busalim dengan mengunggah ulang cuplikan tersebut di Instagram, dan media Spanyol dan Jerman melaporkan lonjakan permintaan drastis dengan beberapa model bahkan habis terjual, dan sistem toko online sempat kewalahan menampung trafik pengunjung pasca laga. Kecam rencana jual saham penasihat senior Infantino mundur. Carlos Cordeiro, penasihat senior Presiden FIFA Gianni Infantino sejak tahun 2021 resmi mengundurkan diri sebagai bentuk protes terhadap rencana penjualan saham komersial Piala Dunia. Rencana ini berpusat pada pembentukan FIFA Forward Enterprise, anak usaha bernilai 20 miliar US dollar yang akan mengelola Piala Dunia dan juga turnamen lain, dengan hingga 20% sahamnya ditawarkan ke investor swasta, salah satu dana milik Joshua Costner. Mantan wakil presiden Federasi Sepak Bola Amerika itu menilai proposal tersebut akan berdampak buruk bagi masa depan dari sepak bola di tengah gelombang penolakan dari UEFA yang mengancam boikot total. FIFA tak gentar tetap melanjutkan rencana jual saham meski diboikot. Meski diancam boikot oleh UEFA, CONCACAF, dan juga AFC, FIFA menegaskan tetap akan melanjutkan proses konsultasi rencana pembentukan FIFA Forward Enterprise, anak usaha yang membuka peluang investasi swasta pada bisnis komersial turnamennya. FIFA membantah tudingan menjual sepak bola dan menyebut proses ini demokratis dan memberi kesempatan bagi 211 asosiasi anggotanya mempelajari proposal sebelum memberikan suara. Dokumen dari JP Morgan memperkirakan pembayaran ke tiap asosiasi bisa naik hingga 24 juta euro pada siklus 2035 hingga tahun 2039. Namun UEFA bergeming menegaskan tak ada tim Eropa yang berpartisipasi selama proposal ini berjalan. Manchester City luncurkan jersey tandang di Hong Kong. Manchester City resmi meluncurkan jersey tandang baru mereka di panggung terapung nan indah di pelabuhan Hong Kong dan dihadiri oleh Phil Foden, Abdul Qadir Kusanov, dan juga Ryan McAdoo. Jersey Puma berwarna hitam kuning ini dihiasi motif kumpulan lebah pekerja, simbol khas kota Manchester yang melambangkan kerja keras, persatuan, dan juga ketahanan. Wapres Puma yakni Dominic Gauter menyebut jersey ini dirancang tampil maksimal di lapangan, sekaligus bermakna bagi para penggemar. Peluncuran ini bertepatan dengan tur pramusim City di Asia menjelang laga melawan Inter Milan. Mancini sesali kepergian dari timnas Italia. Roberto Mancini mengawali periode kedua sebagai pelatih timnas Italia dengan permintaan maaf terbuka atas keputusannya hijrah ke Arab Saudi di tahun 2023. Saya sangat menyesal, rasanya seperti kehilangan wanita yang paling saya cintai, ujarnya dalam konferensi pers di Roma. Ia kembali ditunjuk usai Italia gagal lolos Piala Dunia untuk ketiga kalinya beruntun dan menyusul penolakan dari Carlo Ancelotti dan juga Pep Guardiola. Mancini menandatangani kontrak 4 tahun dan bertekad mengembalikan kejayaan Griazzurri sekaligus menebus kesalahannya membawa pulang trofi juara. Bukan pelapis, Eric Garcia berpeluang jadi kapten kelima Barcelona. Eric Garcia, bek bidikan La Masia berusia 25 tahun, berpeluang menjadi kapten kelima Barcelona, menyusul kepergian dari Marc-Andre ter Stegen menuju Ajax Amsterdam.
Musim lalu ia beberapa kali mengenakan ban kapten meski bukan bagian dari 5 kapten resmi, termasuk saat menang atas Atletico Madrid dan juga Real Mallorca. Peran kapten kelima sebelumnya tak resmi dipegang oleh Lewandowski. 4 kapten teratas diprediksi tetap diisi oleh Araujo, Frenkie de Jong, Rafinha, dan juga Pedri. Sementara posisi kelima kini terbuka bagi Eric Garcia sebagai representasi pemain binaan klub sejak usia muda. Kiper timnas Indonesia diincar klub promosi Serie A. Emil Aldiroja diincar AC Monza usai tampil apik bersama Cremonese musim lalu. Meski klub tersebut kini resmi terdegradasi. Aldiroja mencatatkan 34 laga dengan 11 clean sheet dan total 123 penyelamatan. Monza yang baru saja promosi ke Serie A membuka pembicaraan transfer dengannya. Kontrak Aldiroja dengan Como masih berlaku hingga tahun 2028 dan jika transfer terrealisasi, ia berpeluang jadi kiper utama lagi di ajang Serie A, sekaligus memperketat persaingan posisi kiper timnas Indonesia. Casemiro pilih Messi ketimbang Serie A. Casemiro mengaku sengaja menolak tawaran dari klub Serie A demi bisa bermain bareng Lionel Messi di Inter Miami. Gelandang 34 tahun ini gabung secara bebas transfer usai kontraknya di MU telah habis. Ia menyebut Messi sebagai pemain terbaik sepanjang masa dan ingin membantunya terus meraih kemenangan. Casemiro sudah debut di MLS namun belum sempat bermain dengan Messi yang masih berlibur usai membawa Argentina ke final Piala Dunia. Awal musim suram, Liverpool kehilangan Joe Gomez. Joe Gomez mengalami cedera otot paha usai bermain 8 menit saat laga pramusim melawan Sunderland. Cedera ini membuatnya absen beberapa pekan termasuk saat Liverpool membuka laga Liga Inggris melawan Newcastle United. Manajer Andoni Iraola memperkirakan pemulihan sekitar sebulan. Absennya dari Gomez cukup krusial karena Liverpool minim back senior dan hanya mengandalkan Van Dijk. Sementara Jacquet dan juga Leoni juga belum pulih sepenuhnya dari cedera. Berebut rogo 600 miliar rupiah demi bek timnas Portugal. Pernempas sepakat memboyong Antonio Silva dari Benfica seharga 25 juta pound sterling dengan potensi tambahan senilai 5 juta pound sterling. Transfer ini untuk menggantikan Marcos Senesi yang hengkang ke Tottenham Hotspur. Silva sempat diminati oleh AC Milan, namun tak ada pergerakan serius dari Serie A. Produk akademi dari Benfica ini telah mengoleksi 183 laga, 4 gelar klub dan juga 20 caps bersama timnas Portugal sejak tahun 2022. Nasib Endrick di ujung tanduk. Endrick Filipe terancam kembali dipinjamkan oleh Real Madrid karena bukan tipe striker murni yang diinginkan oleh pelatih Jose Mourinho. Dengan kedatangan dari Yan Diomande dan rencana perekrutan striker baru seperti Carlos SP, posisi Endrick kini makin tersisi. Pemain 20 tahun ini sebelumnya sudah sempat dipinjamkan ke Lyon awal tahun ini karena kurang dipercaya oleh Xabi Alonso. Real Madrid rekrut bintang muda Levante. Real Madrid resmi mendatangkan Carlos SP dari Levante dengan menebus klausul kontraknya senilai 25 juta euro. Nantinya Carlos akan dikontrak selama 5 tahun ke depan. SP jadi pengganti dari Gonzalo Garcia yang pindah menuju Fulham. Musim lalu ia mencetakkan 11 gol dari 25 laga dan total 20 gol dari 66 laga bersama Levante. Ia jadi pembelian kelima Real Madrid musim ini, menyusul Konate, Dumfries, Bernardo Silva, dan juga Marc Cucurella. De Zerbi incar Marmus tapi ada yang meragukan. Roberto De Zerbi dikabarkan meminta Tottenham mendatangkan Omar Marmus dari Manchester City untuk bisa memperkuat lini serang mereka. Namun performa Marmus di Liga Inggris dinilai naik turun, hanya 8 gol dan 3 assist di musim lalu. Analis menilai profilnya yang bukan winger murni maupun striker tengah sejatinya kurang cocok dan menyarankan Tottenham justru mencari pemain sayap spesialis serta penyerang tengah yang sudah terbukti. Manchester United incar kiper dari Amerika Selatan. Manchester United dikabarkan sudah menjajaki kiper timnas Paraguay yakni Orlando Gil yang membela San Lorenzo. Nilai tawaran MU disebut mendekati klausul pelepasan Gil senilai 8 juta dolar atau sekitar 130 miliar rupiah. Agen Gil yakni Mario Jara membenarkan komunikasi dengan MU dan menyebut ada 2 tawaran konkret dari klub Liga Inggris maupun Jerman. Jara menilai ini waktu yang tepat bagi Gil untuk hijrah ke salah satu liga top Eropa karena kualitasnya dinilai sudah siap bersaing di level tertinggi.
Petualangan baru John Stones di Italia. John Stones resmi bergabung dengan Inter Milan secara bebas transfer usai kontraknya di Manchester City berakhir. Ini jadi kali pertama bek 32 tahun tersebut berkarir di luar Inggris setelah sebelumnya membela Burnley, Everton, dan 10 tahun di Manchester City. John Stones mengaku sangat bangga dan bersemangat memulai babak baru bersama keluarganya. Dengan pengalaman juara di City, ia berharap bisa membantu Inter mempertahankan gelar Scudetto dan Coppa Italia musim lalu. Manchester United siap tikung Barcelona demi bek muda. MU menyiapkan tawaran untuk bek kiri Newcastle United yakni Lewis Hall yang dibanderol sekitar 60 juta pound sterling dengan momentum pasca kepergian dari Eddie Howe dari Newcastle United. Sebagai alternatif, MU juga mengincar bek muda Spanyol yakni Jorge Salinas dari Racing Standard senilai 16 juta euro. Pemain yang juga sama-sama diincar oleh Barcelona. Jika Barcelona berhasil dapatkan Salinas, masa depan dari Alejandro Balde di Barcelona berpotensi berpengaruh dan membuat persaingan kedua klub kian menarik. Barcelona sabar demi Julian Alvarez. Barcelona belum menunjukkan pergerakan besar di bursa transfer, namun tetap menjadikan Julian Alvarez sebagai prioritas utama lini depan meski negosiasi dengan Atletico Madrid alot. Klub mengandalkan strategi kerahasiaan dalam negosiasi, seperti yang diterapkan saat mendatangkan Anthony Gordon. Barcelona sempat mengajukan tawaran senilai 100 juta euro untuk Alvarez dan yakin peluang terbaik justru muncul di fase akhir bursa transfer. Real Madrid rela lepas Tchouaméni demi Rodri. Real Madrid dikabarkan siap melepas Aurelien Tchouaméni meski baru saja diperpanjang kontraknya hingga tahun 2031 demi bisa mendanai perburuan Rodri dari Manchester City. Tchouaméni ditaksir sekitar 68 juta pound sterling, sementara City membandrol harga Rodri sekitar 100 juta euro, dan Manchester United yang sedang merompak lini tengah di bawah Michael Carrick disebut jadi peminat serius Tchouaméni jika transfer ini terwujud. City amankan bintang Piala Dunia. Manchester City dikabarkan telah sepakat dengan gelandang Liliani Ayub Buadi, meski masih belum jelas apakah ia langsung bergabung atau dipinjamkan kembali setahun. Lille sempat mematok harga sekitar 100 juta euro, namun bisa memberi diskon jika ada opsi pinjaman. Kesepakatan ini berpotensi memuluskan kepergian dari Rodri menuju Real Madrid, yang sudah membuka pembicaraan awal. Apalagi Rodri sendiri menyatakan ingin pindah meski kontraknya baru berakhir di tahun depan. Jangan lupa ya, like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak gundul tentang berita bola dan akhir kata.